Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu penguji, Ibu Eli Mahmuda beserta Miss Laras selaku guru penguji, yang kami hormati Ibu Wali Murid kelas 6E yang sudah berkenan hadir, serta anak-anakku yang Ibu banggakan kelas 6E kelompok 4. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang diridhoi Allah, yakni al-dinul Islam. Baiklah, ibu-ibu semuanya, kebetulan tidak ada bapak ya yang di sini. Pada kesempatan hari ini kita menghadiri kegiatan ujian akhir sekolah, yakni presentasi karya ilmiah siswa kelas 6. Berikut akan kami bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi karya ilmiah siswa, yang ketiga tanya jawab dan saran, dan yang terakhir penutup. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat untuk kita semua. Acara berikutnya yakni presentasi karya ilmiah siswa dari kelompok 4 kelas 6E yang berjudul Pesta, pestisida daun sirih dan daun pepaya. Baiklah, kelompok 4 sudah siap? Sudah tambah tegang? Kayaknya sudah tambah tegang ini Bun. Baiklah, silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Bapak Ibu penguji, kepada Ibu pembimbing KIS kelompok 4, kepada Bapak Ibu wali murid yang kami hormati, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Pesta, pestisida daun sirih dan daun pepaya. Permanfaatan daun sirih dan daun pepaya menjadi pestisida alami ramah lingkungan. Sebelum itu, perkenankan kami untuk perkenalkan diri kami sendiri. Perkenalkan, nama saya Princess Alifa Rimurti. Perkenalkan, nama saya Firzana Rosida. Perkenalkan, nama saya Esmi Zakwan Farudin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidaraf Senjani. Perkenalkan, nama saya Danendra Biasa Prayuto. Perkenalkan, nama saya Rifat Jakladi. Penggunaan pestisida merupakan salah satu cara untuk melindungi tanaman dari serangan hama. Pestisida yang mudah dan praktis digunakan yaitu pestisida kimia. Namun penggunaan pestisida kimia yang tidak memperhatikan lingkungan dapat menimbulkan hal negatif bagi lingkungan hidup dan kelangsungan hidup manusia. Biopestisida atau pestisida organik dapat digunakan sebagai alternatif pengganti pestisida kimia untuk mengendalikan hama tanaman. Bahan-bahan yang digunakan juga berasal dari alam, jadi tidak berbahaya untuk lingkungan sekitar. Peneliti bermaksud mengadakan eksperimen untuk mengembangkan inovasi dan mengetahui memanfaatkan daun pepaya dan daun sirih
yang jarang dipakai. Peneliti melakukan penelitian dengan judul Pesta Pestisida Daun Sirih Daun Pepaya, Pemanfaatan Daun Sirih Daun Pepaya sebagai pestisida alami. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian apakah daun sirih dan daun pepaya bermanfaat sebagai pestisida alami. Dari rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian yaitu mengetahui apakah daun sirih dan daun pepaya bermanfaat sebagai pestisida alami. Hasilnya diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan pestisida alami berbahan daun sirih dan daun pepaya sebagai informasi bagi pihak yang berkepentingan di bidang tersebut. Penelitian kami untuk penuntasan tugas akhir sekolah yang bersifat eksperimen uji coba samping produk eksperimen yang sudah dibuat telah diuji coba secara random dikarenakan terbatas waktu serta jarak domisili anggota kelompok. Pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang ditandaskan pada proses pertumbuhan tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Salah satu komponen dalam peningkatan produksi pertanian adalah dengan melalui peningkatan pengendalian hama. Jenis pestisida pembasmi hama sering digunakan yaitu insektisida. Daun sirih bisa dibuat pestisida karena memiliki senyawa enzim fenol yang terdapat pada gulma. Daun sirih juga sering dipakai untuk obat-obatan tradisional ataupun ramuan tradisional. Bagian pepaya yang kami gunakan adalah daunnya karena memiliki enzim papain yang dapat membuat reaksi kimia dalam metabolisme tubuh dalam hama. Saya akan membacakan landasan Al-Quran yang berkaitan tentang produk kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu pada surat An-Nahl ayat 11 yang artinya, dengan air hujan itu dia menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Selanjutnya pada surah Al-A'raf ayat 133 yang berbunyi, fa'arsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummala wa tufadi'a wa dama wal ayatim mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Artinya, maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar, belalang, kutu, katak, dan darah. Air berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas dan terperinci. Akan tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum pendurhaka. Selanjutnya pada surat Al-An'am ayat 99 yang artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan, maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau, darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk banyak, dari mayang kurma mengurai, tangkai-tangkai yang menjuntai. Kami menumbuhkan kebun anggur, kami menumbuhkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Shadaqallahul adzim. Metodologi penelitian. Tempat untuk membuat pestisida alami yaitu di rumah teman kami yang bernama Zidan. Setelah itu alat yang digunakan untuk
membuat pestisida alami. 1 blender, 2 baskom, 1 saringan, 1 wadah penampung pestisida. Setelah itu bahan-bahan untuk membuat pestisida alami yaitu daun sirih 20 lembar, daun pepaya 3 lembar, air 1 liter, dan garam. Setelah itu subjek dan objek penelitian. Kelompok 4 kelas 6E ada 6 siswa. Objek penelitian yaitu tanaman yang memiliki hama. Metodologi pengembalian data. Pembuatan pestisida alami dari daun pepaya dan daun sirih. Siapkan 20 lembar daun sirih dihaluskan dengan blender. Saring dan siapkan 3 daun pepaya yang dipotong kecil dan ditimbun halus. Setelah itu hasil potongan daun pepaya dan daun sirih yang telah di blender dicampurkan ke dalam air 1 liter. Kemudian disaring. Kemudian masukkan hasil saringan ke dalam botol semprotan ukuran 300 ml. Setelah itu kemudian difermentasi selama 1 minggu. Percobaan pertama membutuhkan waktu 10 menit dengan 60 kali semprotan. Percobaan kedua kami mendapatkan di waktu 17 menit 40 kali semprotan. Percobaan ketiga terjadi 22 menit setelah disemprotkan dengan 20 kali semprotan. Dari yang mortalitas yang bervariasi menit ke 22 hingga yang tertinggi mortalitas 100% pada konsentrasi menit ke 10. Pada saat setelah beberapa jam mengaplikasikan pestisida alami daun sirih dan daun pepaya terlihat ulat yang diuji kurang aktif atau diam saat dibandingkan sebelum ekstra diaplikasikan. Hal ini dikarenakan oleh enzim papain bersifat racun kontak dan beberapa senyawa bersifat racun perut seperti alkaloid, terpenoid, tanin, dan sapoin. Penggunaan pestisida daun sirih dan daun pepaya merupakan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan pengguna dan menguntungkan karena pembuatan pestisida alami tidak membutuhkan banyak biaya. Saran pencemaran pestisida dapat digunakan dengan cara penggunaan pestisida yang benar dan aman. Itu semua dari kami, ringkasan dari bab 1 sampai bab 5. Itu semua, inilah dokumentasi dari semuanya. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan dari akhir hingga awal. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Saya tutup dengan salam fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu buat anak-anak semuanya. Sudah berkurang kan tegangnya atau makin bertambah? Harusnya tadi baca pantunnya itu yang ya semangat tapi berhubung tegang jadi ikut tegang ya. Oke, berikutnya terima kasih ya anak-anak atas presentasi yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan anak-anak banyak sekali memberikan manfaat untuk kita semuanya. Baik, akan kami berikan kesempatan kepada Ibu penguji, yakni Ibu Eli Mahmuda ataupun Miss Laras, untuk memberikan pertanyaan maupun saran. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Wilda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah selamat untuk 6 siswa yang hebat luar biasa yang meneliti, bereksperimen selama kurang lebih 2-3 bulan ya. Persiapannya mulai Januari, alhamdulillah sudah menghasilkan sebuah karya ilmiah yang tadi sudah dipaparkan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bu Hilda yang sudah membimbing anak-anak sampai menghasilkan karya ini. Anak-anak sudah berterima kasih sama Bu Hilda? Terima kasih Bu Hilda ya. Terima kasih juga kepada ibu semuanya, bunda-bunda yang luar biasa yang sudah mendampingi anak-anak, mungkin menjadi tempat keluhan ya, tempat bereksperimen. Terima kasih ya, semoga anak-anak luar biasa ini sukses selalu gitu ya. Kalau kita dulu kan menunggu umur 21 baru bisa menulis karya ilmiah ya Bu ya, di skripsi kita ya. Nah, itu pun tidak pakai ditunggui orang tua ya, dihadiri orang tua, tapi anak-anak ini luar biasa ditunggui orang tua gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak hasil karya ilmiah siswa ini merupakan ujian yang berbeda dengan sekolah lain, yang tentunya di dalam karya ilmiah ini mengandung semua mata pelajaran gitu ya. Semua mata pelajaran mulai dari pelajaran Al-Islam gitu ya. Cuma tidak ada bahasa Arabnya gitu ya. Al-Islamnya tadi sudah ada landasan tentang ayat dan hadisnya, kemudian bahasa Indonesianya, IPA-nya begitu ya. Kemudian PPKN-nya ya, apa PPKN ya sekarang ya istilahnya ya. Pendidikan Pancasilanya kamu kan berkolaborasi, ini sudah semuanya ada di sini. Oleh karena itu Bu Eli nanti mungkin juga akan bertanya mewakili dari mata pelajaran tersebut gitu ya. Alhamdulillah Bu Eli lihat yang di bahasa Indonesia sudah luar biasa, mulai dari penyusunan kalimat, sepintas Bu Eli baca, penyusunan kalimat, penyusunan karya ilmiah ini, bukunya ini sudah bagus, sudah luar biasa. Di lembar pengesahan nama lembar pengantarnya juga halamannya menggunakan bukan angka, sudah betul itu ya. Alhamdulillah bahasa Indonesianya lolos ya. Amin, alhamdulillah. Kemudian azannya berhenti terus. Iya, sebenarnya sih enggak apa-apa karena ini adalah sebuah tempat ilmu gitu ya, enggak apa-apa gitu ya. Kita teruskan aja Bu ya. Sambil nanti monggo kalau monggo dijawab azannya. Kemudian untuk pertanyaan Bu Eli di mata pelajaran PPKN itu mungkin hanya sebagai saran bahwa anak-anak ini nantinya di SMP, SMA dan perguruan tinggi akan bertemu dengan berbagai jenis teman, berbagai tipe teman. Oleh karena itu kerjasama yang baik, saling toleransi, kasih sayang, saling menghormati itu terus gitu ya. Itu sarannya. Kemudian untuk pelajaran IPA-nya atau science-nya ini Bu Eli tadi lihat jumlah antara si daun sirih dengan pepaya itu ada bedanya. Daun sirihnya 20, pepayanya kalau tidak salah 3 ya. Nah, pertanyaannya Bu Eli, pertama, anak-anak mengapa alasannya kok memilih daun sirih, kolaborasinya sirih dengan daun pepaya sebagai bahan dasar pestisida? Kenapa gitu ya alasannya? Apakah kalian melihat dari YouTube atau membaca orang meneliti atau melihat berita atau kamu diceritai atau apa yang membuat kamu terinspirasi membuat penelitian pestisida dengan bahan daun sirih dan pepaya? Seperti itu. Itu pertanyaannya Bu Elia. Itu saja dulu. Anak-anak boleh dijawab diwakili atau semuanya menjawab, saling menambahi boleh. Dipersilakan ya. Saya bantu jawab.
Karena biasanya orang itu hanya menggunakan satu daun. Jadi kita menginspirasikan untuk mencampurkan daun pepaya dengan daun sirih menjadi satu. Seperti itu. Alasannya. Iya, pintar. Boleh yang lain nambahin? Izin menambahkan, karena kami melihatnya di YouTube dan juga tahun-tahun dulu sudah ada yang memakai tapi daun bawang. Jadi kami inovasikan menjadi daun pepaya juga daun sirih. Kami searching lagi lebih lanjut dan menemukan di Google. Bahwa daun pepaya sama si sirih ini mengandung banyak kandungan pestisida gitu untuk membunuh hama. Yang mas-masnya, nah ganteng-ganteng ini ada yang nambahin. Mboten. Mboten. Ya, boleh nambahin. Ayo, siapa? Mic ini fungsinya tidak untuk dioper, tapi dipegang langsung jawab. Ayo, mau menambahkan? Enggak. Sudah cukup Bu Eli, mungkin jawaban dari anak-anak. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bu Eli. Ya, nanti aja. Nanti saja. Baik. Bu Laras, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Hilda. Iya, sudah lengkap sekali, juga saya lihat juga sudah bagus karya ilmiahnya dari segi penulisan. Miss Laras mau nanya ini aja, dari selama kalian berproses selama 2 bulan itu ya, 2-3 bulan itu, kira-kira peran dari masing-masing kalian itu apa? Misalnya, oh saya yang bagian cari daun pepayanya Miss, saya bagian cari daun sirihnya, saya yang komando misalnya, ada yang jadi kapten begitu. Nah itu apa? Coba dijelaskan masing-masing perannya apa, silahkan. Saya yang bagian rame Miss. Saya bagian membuat PPT-nya sama membantu-bantu yang lain. Saya bantu membuat pestisida dan mencari daun sirih. Saya berperan untuk mencoba pestisida. Saya yang membawa daun sirihnya. Saya membantu untuk memvideokan hasil dari percobaan, ya. Ya. Saya yang bagian fotokan iya, dokumentasi. Oke, sudah terjawab ya, keren sekali. Terakhir pertanyaan dari Miss Laras. Ini tadi sempat disemprot sama Miss Laras dan baunya harum sekali, kayak parfum jadinya. Bukan pestisida ini Bunda, ini kayak parfum baunya. Iya, terus kok bisa harum dari mana? Baru dibuat, maksudnya gimana? Oh, botolnya, oh. Ini sama apa beda ini? Coba sih Miss Laras cek ya. Ini botolnya Miss Laras saja yang harum apa? Iya beda-beda ya harumnya ya. Oh, barangkali ini bisa jadi inovasi ya. Jadi barangkali pestisidanya jadi bisa harum, itu mungkin jadi inovasi baru lagi. Nah gitu, makanya Miss Laras lihat di ingredients-nya kok nggak ada wangi-wangiannya, tapi kok botolnya wangi begitu. Miss Laras jadi kepo ini. Oke, sudah terjawab, baik.
Sudah Wilda sudah terjawab karena Iya. bekas parfum Ya, makanya saya wangi. kira tadi wis laras itu perumpamaan baunya harum loh. Kok harum? Soalnya saya waktu tahu sendiri baunya itu kalau dibuka bukan perlu difermentasikan ya, dibuka itu satu kelas itu langsung gini semua. Disimpannya pertama dicoba itu di kelas Bu, ternyata karena menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga anak-anak mengerjakannya akhirnya di rumah. Sebagian dibawa ke rumah karena ya itu kadang anak-anak kelas usil dibuka tutup baunya yang memang pestisida belum ada yang harum kayaknya ya. Ini mungkin bisa jadi inovasi. Ternyata botolnya. Nah, itu. Baik, saya beri kesempatan kepada wali murid atau mungkin ibu penguji lagi untuk mengajukan pertanyaan ataupun saran. Monggo Bu, sebelum ke wali murid. Oke. Anak-anak ya, mohon izin. Anak-anak, sebuah karya ilmiah itu nantinya ya. Ini kan kamu masih SD ya. Ketika nanti pada S1 atau sarjana itu sebuah karya itu harus diuji keasliannya. Namanya Turnitin ya. Itu diuji keasliannya apakah ini kopas atau kopas di Google atau di EA seperti itu akan diuji. Nah, tapi di SD ini enggak gitu ya. Tapi anak-anak harus belajar. Ini Bu Eli menemukan di halaman 15 ini ya. Enggak apa-apa, enggak dikurangi nilainya kok. Enggak dikurangi, hanya saran aja. Ini sepertinya anak-anak ini di daftar pustakanya ini kopas ya. Oke, enggak apa-apa, kan jujur. Kita kan udah diajari jujur ya anak-anak ya. Kopas. Enggak apa-apa kopas, cuman ketika sudah mengetik di sini itu harus kamu ketik ulang supaya ndak tampilannya lubang-lubang ini. Kalau lubang-lubang ini sudah kelihatan, wah ini kopas ini. Nah, jadi kopas ndak apa-apa tapi harus diketik ulang. Habis Ctrl C ditaruh di sini kemudian diturunkan kemudian diketik ulang. Seperti itu ya. Itu hanya saran saja, saran saja. Jadi itu terima kasih Bilda Sampun, dan anak-anak Bu. semuanya. Terima kasih atas pertanyaan dan saran dari Bapak Ibu penguji, sangat bermanfaat untuk kelompok 4 dan kepada kami juga selaku pembimbing. Mungkin sangat kecil juga kemampuan kami, ngapunten Ibu. Sekarang kami beri kesempatan kepada Bunda semuanya, mungkin perwakilan satu saja pertanyaan ataupun saran atau kesan-kesan selama mendampingi anak-anak di rumah, kami persilahkan. Siapa ini yang mewakili? Saya mau ngasih pertanyaan Bu. Nggih. Setelah kalian melakukan eksperimen pembuatan pestisida, apa yang dapat kalian pelajari dari eksperimen ini, dari apa yang kalian lakukan untuk membuat pestisida ini gitu. Baik, tindak lanjutnya setelah ini kamu bikin produk itu mau manfaatnya apa? Apa yang kamu lakukan setelah melakukan ini semuanya? Coba siapa yang mau menjawab? Iya rek, ganti masuk wedok itu, ndak apa-apa ya. Ya, ayo. Terserah, pemikirannya masing-masing anak kan berbeda. Bu, saya kepingin gini, setelah ini begini, boleh, bebas. Aku tak nak. Saya tak nak. Aku dan Indra semua yang berat. Iya. Saya bantu jawab supaya tanaman-tanaman bisa terlindungi dari hama. Itu cacinge ku mati kabeh ta ya apa waktu disemprotkan.
Kok uget-uget? Bagaimana? Sebagian saja agar tahu reaksinya sebelah atau sebelumnya. Iya. Iya. Ya. Sesudahnya. Random sama ada. Baik, karena waktu kurang 5 menit, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kita telah berada di penghujung, ya, penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penguji dan juga Ibu wali murid yang sudah berkenan hadir. Kepada anak-anakku semuanya kami ucapkan selamat atas keberhasilan kelompok 4 kelas 6E ini merupakan satu tahap, masih ada beberapa tahap menuju kelulusan. Ini satu tahap telah terlampaui. Semoga kegiatan ini menjadi pengalaman yang berharga dan bermanfaat untuk kita semuanya. Tentunya keberhasilan ini tidak terlepas dari peran ayah bunda sebagai orang tua yang telah mendampingi Ananda belajar di rumah, sekaligus tidak hentinya mendoakan anak-anak demi kesuksesan dan kelancaran. Baiklah Bapak Ibu semuanya, marilah kita akhiri acara hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.